Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya kampungku_93. Seperti biasa, hari ini saya jumpa lagi bersama Abah Japra. Namun untuk kegiatan hari ini adalah agenda saya bincang-bincang ya berkaitan dengan tanam jagung. Karena musim saat ini sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita sebagai petani kampung untuk tanam jagung ya. Karena memang kita di perkampungan yang kemarin tanam padi ladang sudah selesai, masanya kita sekarang adalah tanam jagung. Seperti biasa kita wawancara dengan Abah Japra. Sudah 2 hari saya tidak upload video. Nah, untuk sekarang kita bincang-bincang lagi yang berkaitan dengan budidaya tanam jagung. Wah, sehat, Wak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Wak ya. Kamari wa 2 poe teh tadi teh. Karena memang aya kendala. Teman-teman, 2 hari saya nggak ketemu Abah Japra ini. Pas saya kesini, alhamdulillah ini lokasi tempat Abah Japra ini bercocok tanam. Alhamdulillah sekarang udah caang gitu ya, udah tidak ada rumput. Wah, agenda hari ini kita bincang-bincang yang berkaitan dengan tanam jagung ya, Pak ya. Nah, sekarang kan sudah musim penghujan, tentunya kan untuk tanam jagung itu sudah bisa dimulai ya. Bisa dimulai. Nah, menurut pendapat Uwa, cara tanam jagung itu seperti apa dan bagaimana agar kita menghasilkan kualitas jagung itu unggul dan hasil panennya melimpah begitu, Wak? Ya. Jadi jagung mah ayeuna urang siapkeun lahan. Siapkeun lahan teh anu lah halus gitunya. Iya. Ayeuna urang sisim coblak lantaran bibit ayeuna geus disiapkeun lah bibit unggulan teh nya. Ayeuna mah istilah mah ti mana? Peluncurannya. Iya, peluncuran. Tinggal urang ayeuna mah harapan masyarakat anu kudu bener-bener digalakan karena pertanian. Komo ayeuna musimna geus musim bulan hampir bulan 2 nya. Ya, 2 bulan 2 ya. Hampir bulan 2 lah. Can ieu meureunnya tutup jannya. Belum, Pak, belum tutup. Tah ayeuna urang geus siap bulan kana bulan 2. Kudu urang menyiapkeun ayeuna tempat bener-bener jang menanami jagung. Jadi mentak urang lahan teh siapkeun. Ayeuna kunaon urang siapkeun da lahan geus bersih, teu bisa kitu ampek hayang urang mangala bibit unggul. Iya. Coba ayeuna ku urang coglak lah istilah namanya. Ampek tok mah blak jagung gitunya digarit. Ayeuna urang coglak 60 cm nyoglak teh urang teh nya. Itu kan tidak diasut seperti itu, Pak. Itu mah nyata kurang teh kurang. Memang kurang maksimal lah istilahna urang kurang puas. Puas. Metak urang ayeuna kan naik ku urang teh dipetak ge, yang penting mah urang aya coglak jeung jalurana. Ya. Misalkan ayeuna taneuh miring teu jadi masalah. Arek datar teu jadi masalah, yang penting urang aya jaluran coglakan. Sok coglak ayeuna 20 cm lah ku pacu. Paling sapacu 20 cm teh. Sok ayeuna sabisa-bisa ku urang pupuk dasar arek berupa organik anu di toko lah istilahna nya, arek berupa bisa kotoran kambing, arek teh hayam, ampek urang hayang puas. Iya. Sok ayeuna 60 cm, meureun ayeuna lebar 100 cm lah. 100 cm lebar. Ya, tentunya itu wadi logowo pastinya. Bisa terjadi logowo. Ngan yang penting urang mah misalkan ayeuna kayaan di gunung atau di mana tanah miring gitu yang berputar, tak urang ikuti kepalaan misalkan nyoblak 60 cm-an set. Engke ka mana gunung, misalkan gunung kitu muter kitu tidak masalah, yang penting urang dibere jarak 100 cm. Mengais ya gitu. Iya, betul. Bere urang 100 cm sok urang tanam ayeuna ulah lebih ti 2. Nah, kalau tanam jagung itu ulah lebih ti 2, malah bisa hiji. Ambek kana 3 ayeuna bisa ge ditanam ayeuna nya 3. Ngan begitu mainan numbuh buburu dipikeun, hiji mah. Yang satu dibuang ya. Dibuang.
Yang satu dibuang, yang dua Dua dibiarkan tumbuh. dibiarkan tumbuh. Iya. Soalnya kalau misalkan 3 itu enggak bagus kualitasnya. Gitu. Mungkin berdasarkan kali ya, Wak. Ya. Kadang-kadang anu 3, anu 4 itu buanglah 2 itu, sisakan 2. Kalau pengen bibit yang unggulan. Soalnya bibit udah tidak dihasilkan lagi bibit unggul gitu. Iya, iya. Udah bibit unggul. Iya, Wak, kan sebentar, Wak. Ya, teman-teman, karena memang ini saya sebagai kelompok tani juga, dan kemarin itu dapat bantuan dari pemerintah untuk terkait dengan bibit itu tentunya sudah punya. Namun ini kan sebelum kita tanam sebagai anggota, tentunya kan kita tanya terlebih dahulu bagaimana gitu untuk cara tanam itu, tanam jagung itu agar menghasilkan kualitas bagus, hasilnya melimpah dan juga sesuai harapan. Nah, tentunya ini Wajapra kan memaparkan. Kalau kemarin mah kan kita kalau bicara itu dari padi sawah, kemudian padi ladang ya, Wak. Dan yang kemarin itu cara tanam pisang tanduk itu kan dimulai dari pembibitan. Iya, karena memang bibitnya kita belum punya ya, Wak, ya. Namun untuk terkait dengan jagung mah kita sudah punya bibitnya. Ya, Ya, sudah siap. Sudah siap gitu. Cuman kita siap tanam kali ya. Siap tanam, udah siap tanam sekarang bulan 2. Bulan 2 ya. Nah, itu, Wak, kalau di bibit jagung membutuhkan waktu dari mulai kita tanam sampai dengan panen itu berapa bulan, Pak? 75 hari. 75 hari. 75 hari. 75 hari itu siap panen ya, Siap Pak? panen. Sudah mengeras itu, Pak? Sudah berisi, sudah berisi. Sudah berisi, Ya. Iya. Cuman kalau sampai mateng, misalkan di pohon sampai kering, Iya. itu bisa membutuhkan bangsa 80 atau 90 hari. Gitu. Ini kan, Wak, untuk pemupukan yang tepat dikasih pupuk apa, Wak? Itu kalau udah misalkan sekarang istilah kita udah dikasih organik di bawah, Iya. pemupukan bisa pakai pupuk misalkan atau berupa Korea atau TSP atau napi bisa Poska bisa. Ya cuman harus penyemprotan harus benar-benar, soalnya kalau itu misalkan harus pakai puradan di bawahnya itu, soalnya kan ada semut, ada apa. Iya. Pasti masuk gitu. Masuk ya. Ya. Tapi kan, Wak, itu kalau misalkan kita coblak tadi kan sekitaran 20 cm. Ya. Nah, di coblak itu perlu dikasih kotoran ayam pupuk. Kasih pupuk yang makanya organik gitu. Ya. Makanya itu dikasih coblak untuk pupuk dasar. Tapi, Wak, kalau misalkan pupuk organik itu kita campur aduk dengan tanah gitunya. Iya. Dengan tanah itu tidak terjadi panas apa gimana? Enggak. Pokoknya kalau kita waktu serentak nih sekarang ya. Terjepit waktu ini udah persiapan tanam. Sekarang kita masukin pupuk ke dalam lubang itu, kita aduk sama tanah. Misalkan ada masuk puradan, misalkan kotoran kambing atau kotoran ayam masuk, 5 hari langsung bisa kita tanam. 5 hari langsung bisa tanam. Ya? Langsung bisa tanam. Wah, itu kan tentunya kemarin itu kan ada cara kalau di budidaya kalau tanam apa namanya padi ladang sama padi sawah itu ada yang namanya legowo, itu pun sama di legowo juga. Sama. Tapi kalau jarak tanam legowo antara padi dan jagung ada itu perbedaan. Beda. Kalau di jagung berapa kali berapa, Wak? 60 itu ke lebar. 60 cm. 60 cm lebar, panjang misalkan 100 cm. Berarti 1 meter. 1 meter. Ya. Soalnya itu kan dia punya daun. Daun. Ya, daun. Kalau umur misalkan dia udah 20 hari atau 40 hari, itu bisa mencapai 1 meter. Iya. Makanya kalau kita dikasih 50 bisa, cuman istilahnya si daun itu masuk, jadi kurang bagus untuk pertumbuhan. Makanya kita dikasih dulu, bisa nyoba dari tahun 80 itu percobaan sampai 30 cm. 30 cm. Sampai 40. Dekatnya itu 30 cm. 30. Ya. Dekatnya. Nah, dipikir-pikir kalau untuk semi, ngambil seminya itu bagus, 30 cm yang diambilnya semi. Kalau ini kan diambil tua. Kalau yang diambil tua, misalkan 30 cm itu udah nggak berhasilnya, jadi nggak memadai kena ukuran atau aturan gitu ya, nggak masuk bibit unggul atau keunggulan kita nggak masuk. Makanya saya dikasih 60 cm kali 100 meter.
100 cm. Lebar 100 cm, Ya, dekatnya di 60. 60. 60. Kalau dekatnya 60 itu seimbang. Seimbang. Ya? Seimbang ya. Seimbang. Kalau dengan, misalkan dari 30 mah 40 itu udah terlalu nggak dekat. seimbang. Jadi kok justru 4 membutuhkannya sinar matahari. Kalau nggak nembus sinar matahari, pertumbuhannya kurang bagus. Kalau pertumbuhannya ini sih ada lumayan, cuman untuk buah nanti kurang, istilahnya kita kurang puas. Makanya kita sekarang dikasih 60 cm. Malah saya juga dulu pernah nyoba 50. Wah, kepuasan ini nggak mencukupi. Soalnya nggak mencukupinya istilahnya daun itu masuk. Memang itu juga yang 60 kita masuk, cuman kena ujungnya doang yang masuk. Wah, kita bagaimana ini kan ada tetangga kita yang tanam jagung. Ya cuman sedikit. Nanti kita sambil praktek ya. Sambil praktek mungkin teman-teman yang menonton pengen prakteknya, melihat prakteknya. Kita praktekkan aja. Nah, baik teman-teman, kita ada kebun jagung di sebelah sana yang punya tetangga. Sambil kita praktekkan. Ini bukan punya Wajapra tanam kebun jagung yang di sebelah sana, ini cuman punya tetangga kita. Nah, tapi kita kan ambil contoh Wajapra ini mau mempraktekkan. Nah, gimana nanti kita saksikan tata cara tanam jagung itu, tanam jagung yang baik dan benar. Kita lanjut ke pempraktekan teman-teman. Jangan skip, jangan tinggalkan channel ini, kita lanjut ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di tanaman jagung yang punya tetangga saya ini. Wajapra ini mau ambil contoh, mau mempraktekkan ini sebagai tumpang sari kali Wak ya. Tumpang sari. Sebagai tumpang sari. Nah, kalau misalkan ini kan kata si Abah ini, kalau tanam jagung itu maksimal tadi 3 ya Wak. 2 maksimal 2. Kalau misalkan ada yang tanam 3 biji, yang satu harus dibuang ya Wak. Ya. 1 atau 2. Nah, yang lebih bagus itu cara tanam jagung itu seperti itu. Nah, kita coba kita lihat si Abah ini mempraktekkan tanam jagung seperti apa gimana. Nah, sebagai contoh yang ini, pohon yang ini. Nah, ini kan 3 ya. Ini 4. 4 ya. 4. Ini 4 karena ini makan tumpang sari. Tumpang sari. Jadi posisi si pohon ini kurang bagus. Nih apalagi yang ini nih. Ini kan udah nggak ada isinya. Kan kita sia-sia ini. Iya. Sia-sia. Tuh kan kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah, mestinya kan harus 1 ya, Wak? 2. Kalau kita diambil 2 pasti dia bagus. Bagus. Ini, kan ini terlalu berdasarkan kali, Wak. Seperti ini nih. Ini 4 juga nih. 4-nya. Ini kan tuh nggak berfungsi kan? Yang 2 nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Cuman kalau yang 2 nih yang mulus tuh. Ada kan? Apalagi misalkan kalau yang 2 ini nggak ada. Iya. Ini pasti mulus. Soalnya kan ini semulus-mulusnya juga kan ini mah tumpang sari, ada singkong, ada kacang tanah, ya. Makanya ini mah cuman mempraktekkan doang. Makanya ini harus dilobang. Soalnya kan dia punya akar nih kan akar. Kalau dia misalkan kita terbilang dibaca harus pakai logowo, kalau kayak logowo mas, dia kan punya akar ke atas. Iya. Kalau kita si logowo kan kita bisa dibuang tanah kemari. Iya. Untuk menutupi si akar ini. Soalnya kalau akar sampai di atas, kalau jagung dia roboh. Iya. Makanya kalau kita timbun, nanti kalau keluar akar kita timbun. Jangan kalau kecil, yang masih kecil, jangan ditutup tanah. Soalnya akar ini belum ke sinar matahari. Kalau udah gede, nah udah gede baru kita tutup pakai tanah. Soalnya kalau nggak ditutup, dia roboh. Iya. Kalau jagung. Wah, ini kalau untuk jarak tanamnya, wah udah sesuai belum menurut Wah ini? Kalau dari sini jarak udah masuk sesuai. Udah sesuai. Kalau misalkan cuman kan kita ini mah tumpang sari 1 meter mungkin ke 1 meter. Cuman kalau kita misalnya menanam jagung kan kita rugi lah. Kalau kayak orang kita mah lahan. Makanya kita tanami ambil 60. Kalau 60 kan di sini 1 lagi.
Kenapa bisa ditanam lagi di sini 60? Menghemat lahan. Kalau kesininya mah 1 meter udah bagus 1 meter. Cuman kalau kesininya, Iya, iya. kenapa bisa 1 meter 60? Karena kesinaran matahari itu bisa nembus semua. Iya, iya, iya. Kenapa misalkan 4 nggak boleh Iya. atau sampai 5 sampai 3? Jadi kan kita mah dikasih tempat 60 cm. Kalau dikasih misalkan 34 itu misalkan nggak jadi unggul. Makanya kita buang 1 kan sisa 2. Misalkan sekarang kita batas 60 cm udah cukup itu untuk puas untuk jagung. Makanya kita perawatan harus benar-benar kita misalkan dikasih organik dulu di bawahnya sampai penyemprotan kalau bisa itu ya, kalau bisa 2 minggu sekali lah penyemprotan penyakit supaya kita kebanyakan di jagung itu yang paling ini hamanya apa? Semut. Semut ya. Ya, semut. Kadang-kadang bisa kayak ini pakai kena semut, jadi dia pertumbuhannya susah. Iya, iya, pertumbuhannya rusak. rusak. Kita harus benar-benar merawat pun jagung. Itu sebagai contoh aja, ini mah bukan mempraktekkan, ini bukannya di kebun sendiri. Bukan di kebun sendiri ya. Ini mah di kebun orang mempraktekannya. Ini mah lagiannya tumpang sari, bukannya tok. Iya. Jadi tumpang sari gitu kan. Seperti ini kan banyak-banyak ini kan, ini udah tertutup sama singkong, pohonnya banyak. Ini kita apa yang kita misalkan yang bikin jadi unggulnya untuk kualitas yang bagus kan nggak ada. Ini semua hampir jadi semi semua ini. Ya semi ya. Jadi semi. Kalau misalkan di daerah mungkin daerah tengah gitu kan ya bisa diambilkan seminya, bisa termasuk pasar. Kalau daerah kampung kan dibikin sayuran ya Pak ya? Ya dibikin sayuran. Kalau di kampung kan seminya itu tidak berarti, itu bisa terbuang. Kenapa yang punyanya emang doyan sih doyan, cuman kalau banyak kan kita nggak termakan sayang. Makanya kita ambil hikmahnya yang benar-benar kita penanaman tanam jagung. Sekarang misalkan kesempatan bagi masyarakat itu untuk tanam jagung sekarang udah bulan 2. Kesempatan masih ada hujan. Sekarang bulan 2, bulan 3, bulan 4 udah mulai itu hujan udah mulai kurang lah hujannya. Makanya sekarang kita kesempatan nanam jagung. Cobalah nanam jagung yang bikin kita hasil. Itu yang kita butuhkan, kehasilannya ini. Kualitas yang harus kita jaga. Soalnya kata orang-orang yang meluncurkan bibit itu bukan cuma-cuma. Dia nggak ngambil, nggak minta. Cuman untuk masyarakat, coba tanam yang keambil hasilnya, yang kualitasnya bagus, itu untuk masyarakat juga. Tidak, mereka itu setelah ngasih tidak minta. Tidak minta. Tidak minta. Sedikit pun tidak minta. Mana bagian saya? Tidak. Itu untuk masyarakat. Dia kasihan untuk masyarakat. Untuk menghidupkan masyarakat. Cuman di bawahnya harus benar-benar kita teliti kena pertanian. Benar-benar teliti. Bahkan saya bisa tani. Iya bisa semua juga. Cuman harus diambil kita yang positifnya. Apa yang diambil positifnya? Kita ambil bibit unggulnya, ambil kualitasnya. Itu kan kalau di pasaran juga kalau kualitasnya bagus, mungkin kalau kita jual harganya juga agak meningkat. Jangan kita misalkan harga meningkat, kualitasnya di bawah, apa yang kita harapkan? Ya betul. Si pembeli juga itu kualitas yang bagus. Makanya kita harus benar-benar kita ngerawatnya. Tuh. Ya, wah kita sambil jalan lagi, pergi lagi ke sawah nanti sambil kita ngopi lagi sambil kita ngobrol. Tuh, cobalah kita ambil yang bagus kualitasnya, yang bagus kita. Ini berapa biji ya, Wah, kalau ditanam yang itu ya, Wah? Wah, apalagi yang ini sampai 6 ini. Iya. Sampai 6. Tuh kan, apa yang kita kemakannya ini. Jadi kita sia-sia. Sedangkan ini sedikit pun pasti dia pakai modal. Pasti pakai modal. Sekarang pakai modal, pakai tenaga. Kalau kita ayeuna pakai modal, pakai tenaga di gini-gini, wah, kita rugi banget. Iya. Makanya kita harus cari sekarang. Sekarang kita cari unggulannya, cari misalkan kualitasnya. Kalau bibit itu udah terjamin. Mungkin diluncurkan dari atas kalau bibitnya tidak unggul. Boleh. Nah, cuman di bawahnya kita harus benar-benar teliti itu. Ya, Wak, kita berangkat lagi, Wak.
ayeuna Hmm. nem jagung tak bener-bener ya Allah kapancuran bibit ayeuna sampai urang teu disia-sia nanana benar Masya Allah sabaraha toneun eta Iya iya betul Wak, betul Wak. sabaraha toneun Hmm. kata teman sama dulu waktu keluar kedelai baja Pak sekian ton mana lahannya Nah iya iya. mana pasti kan toronton juga sampai numpuk di jalan kita Iya iya iya. untuk mengangkut tapi kan untuk masyarakat itu nggak bisa begitu makanya kita harus benar-benar penanamannya ininya. Baik teman-teman, barusan kita sudah mempraktekkan bagaimana cara tanam jagung itu posisinya yang baik dan benar. Ternyata barusan si Abah ini mempraktekkan tanam jagung itu tidak boleh melebihi dari 2 biji ya, Iya. Wak. Kalau misalkan terlalu banyak kita kita tanam itu sangat hasilnya pun tumbuhnya pun tidak baik ya, Wak, Tidak ya. baik Tidak baik karena memang itu berdesakan tumbuhnya si buah itu kan tidak maksimal, kecil-kecil. Barusan kita sudah lihat di lapangan ternyata kan si buahnya itu tidak besar. Kalau di kampung kan untuk buah kecil sangat sulit ya, Wak, ya. Sangat sulit gitu. tidak manfaat Tidak bermanfaat. Kalau misalkan di sayur sama kita terlalu banyak percuma juga ya, Wak. Iya. Ya percuma juga. Nah, Iya. namun kan kalau misalkan itu si buahnya itu besar, otomatis kan nanti juga bijinya ya Wak, bagus banyak ya, kualitasnya, ya. pasti bakal hasilnya pun bakal maksimal dan bakal memuaskan sesuai harapan kita. Iya. Baik teman-teman, itulah bincang-bincang kita sama si Abah ini. Mungkin kan saya ini udah 2 hari tidak tidak bikin konten. Pada kesempatan ini saya tadi pulang pagi-pagi saya itu ke sawah bajak itu Wak, bajak sawah ya pakai mesin traktor. Baru lama kan kumuning Wak, hari ayeuna nama kan geus make kolektor gitu. Ya. Sesudah itu Wak, tadi kan saya itu Wak kan tadi di geruannya. Nah, saya panggil ternyata Wak itu di rumah. Ya. Kemudian saya ambil ke sana ambil kayu bakar. Setelah ambil kayu bakar, agenda saya emang udah diniatan dari tadi pagi saya mau bikin konten hari ini karena memang 2 hari belum bikin konten. Ya, ketemu alhamdulillah Wak Japra kondisinya baik-baik saja. Barusan saya ketemu ternyata bukan di rumah, sudah di lokasi kebun, sudah di kebun. Baik teman-teman, nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita di kebun si Abah sampai di sini. Semoga ini dapat bermanfaat, bisa diambil percontohan bagaimana teman-teman kalau misalkan mau tanam jagung, kata si Abah tadi prosesnya coba dilaksanakan, mungkin ini hasilnya akan lebih manfaat, akan lebih maksimal, akan lebih memuaskan. Mungkin untuk video hari besok kita Wak mulai Wak kita video selanjutnya ke tutorial ke peternakan ya Wak. Ya, mau peternakan silakan, mau di tanaman silakan. Ya, tanaman juga ya boleh ya. Mungkin tanaman yang lain kita belum bikin ya. Cuman kemarin yang sudah dibikin itu padi sawah, padi ladang, pisang tanduk. Yang terakhir kita sekarang jagung. Untuk besok Wak kita bikin konten kira-kira di bidang tanaman, di bidang apa Wak? Ya, umbi ya Wak. Ya silahkan mau ubi kayak mau singkong gitu kan bisa ya. Bisa. Ya. Ubi juga terbagi 2, ubi jalar ya Wak. Ada umbi kayu ya. Tentunya kan di ubi jalar sama ubi kayu itu kan berbeda. Namun untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya
kita bahas hari besok. Ya, Ya. teman-teman, untuk video hari ini kita dicukupkan sampai di sini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi para penonton dimanapun berada. Salam semangat, salam sukses, salam kepada petani semua. Jangan lupa mohon untuk tekan tombol subscribe yang di bawah ini agar channel ini dapat berkembang, mungkin dapat lebih bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petani.